kedekatan dan keterikatan manusia itu tidak luput dari kodratnya sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang memang bergantung dari satu ke yang lainnya. Terlebih dalam urusan keluarga seperti hubungan kakak beradik. Ya pemirsa, malam ini One Fine Day temanya menarik sekali, yaitu The Power of Sisterhood. Dan tentunya bintang tamu malam ini juga sangat menarik. Kakak beradik ini sudah tidak asing lagi di layar kaca. Nah, sang kakak ini memang piawai sekali dalam berseni peran dan pernah mendapat penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia. Sedangkan sang adik juga mengikuti jejak sang kakak, berkarir di bidang entertainment. Namun selain itu juga pernah mendapat medali perunggu dalam International Wushu Championship untuk kelas pedang dan tentunya juga duta anti narkoba. Siapa lagi kalau bukan Marcella Zalianty dan Olivia Zalianty. Selamat datang ya. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih, walaupun sudah telat. Ya. Walaupun sudah telat ya, tapi ya better late than never. Iya, betul sekali. Tapi kasih. jadi penasaran ya, sebenarnya dalam keluarga itu ada ritual khusus nggak sih apabila ulang tahun gitu? Yang pasti sih nagih kado ya. Nagih kado. Kalau dulu tuh sebenarnya lebih kadang kalau jam 12 malam tuh suka ada surprise kecil Iya, gitu. Jadi surprisein sekecil apapun malam-malam. biasanya kita pasti ada gift gitu ketika ulang tahun. Gitu. Kira-kira kado apa sih yang paling istimewa dan berkesan dari Marcella ke Olive maupun dari Olive ke Marcella? Kalau dari kakak biasanya yang paling berkesan itu dia membebaskan aku milih gitu Oh kan. gitu? Milih. Tunggu, itu udah pernah juga sih. Tapi dikasih budget ya berapa Nah, ini ya? pernah milih, Kak aku fotokan cerak gitu kan, keren nih. Beliin ini ya, kan belum ngasih kado gue, belum ngasih gue kado ulang tahun gitu kan. Oke, berapa? Sekian. Ya udah beli aja. Udah habis itu nagihnya susah banget. Pakai uang lo dulu ya, beli nanti gue ganti Jadi gitu beli kan. kado pakai uang sendiri jadinya ya? Beli kado pakai uang sendiri, abis itu lama banget gantinya. Sibuk. Kalau Marcella gimana? Yang paling terakhir itu yang mungkin unforgettable present ya. Which is? Present. Kan dikasih krim untuk kurus. Aku bilang kurang aja. Harus sih. Antara perhatian dan penghinaan kan tipis gitu langsung. Kalian berdua ini kan terlihat kompak sekali gitu ya. Memang selalu komunikasi tuh intens gitu ya? Komunikasi sih cukup intens, walaupun kadang-kadang aktivitas kita berbeda, kadang-kadang berada di belahan dunia yang berbeda juga. Tapi karena mungkin dari kecil soalnya cuma berdua sih ya. Nah, terus saya juga dengar kalian ini kan juga usaha bareng gitu kan, punya rumah produksi gitu. Iya. Ya ada sih memang, ya aku memang running a production house, Kiana Production, PT Kreasi Anak Bangsa, dan memang sudah memproduksi ada beberapa film dulu Batas, terus Recto Verso adaptasi dari novel Dewi Lestari, jadi ya. omnibus didirect oleh 5 perempuan. Jadi ada aku, Happy Salma, Rahel Mariam, Olga Lydia, sama Katy Sharon. Jadi kita direct 5 cerita pendek, aku kumpulin jadi satu film gitu, jadi omnibus. Terus Jadi juga satu Olive kesatuan ada film planning gitu ya. yang udah lama mengangkat tentang komodo. Tapi dia juga ada bisnis lain sih yang dia lebih fokus juga, lebih ke yang tidak hanya production house. Ketika Olive akan mengangkat tentang komodo, apa sih yang membuat Olive tertarik mau mengangkat itu? Terus kenapa masyarakat Pulau Komodo ini yang dipilih gitu? Karena saya jatuh cinta satu kepada alamnya, kedua pada alam bawah lautnya juga, landscape-nya, juga manusia-manusianya itu. Jadi membuat keterkaitan secara emosional itu bukan hanya untuk komersial aja, tetapi untuk juga memajukan kemanusiaannya di sana. Gimana sih proses pembuatannya? Udah sampai mana nih? Gitu? Nulis skrip gitu, nulis naskah. Karena menurut saya salah satu tipe orang yang paling sering komplain dengan naskah-naskah film Indonesia gitu. Ternyata pada saat buat itu memang susah sekali gitu untuk mencapai suatu naskah yang hampir dibilang sempurna gitu ya. Karena dua-duanya ini mempunyai bisnis yang sama, yaitu production house. Untuk kerja sama itu kan juga pasti ada suka dukanya ya. Apalagi kakak adik itu kan pasti ada beda pendapat lah, argumentasi. Nah itu gimana tuh? Jadi pasti kita memulai segala sesuatunya tentunya dengan cinta atau dengan ada rasa care gitu loh. Nah salah satunya karena memang bidang kita film dan kita percaya sekali bahwa medium film memang media komunikasi yang sebetulnya paling powerful, paling efektif untuk kita menyampaikan sebuah pesan, untuk mengedukasi, untuk memberikan inspirasi. Jadi ada tema-tema yang kebetulan pada saat itu aku lebih ke perbatasan. Paling Olive lebih banyak memberikan masukan di sisi marketing dan segala macam. Pasti bentrok-bentrok pernah dong. Iya pasti. Karena itu dalam nggak usah adik kakak ya, maksudnya. Iya, sama siapapun. Iya Ya. sama siapapun gitu. Biasanya siapa sih yang paling sering mengalah? Marcella atau Olive?
Kamu beneran? Iya. Nggak juga sih, tergantung. Kayaknya tergantung apa. Kadang-kadang kalau saya memang lebih suka menghindari perdebatan. Kalau waktu kecil kita berantemnya urusan baju kan. Macam-macam kalau sekarang udah bisa-bisa dia mau duduk di sana, saya mau duduk di sana juga nih. Gitu. Kalau waktu kecil nggak mau ngalah. Iya. Itu manusiawi. Iya, ya, itu manusiawi. Semua kayaknya nanti, sisters or brothers. ternyata mengalah itu tidak harus selalu kakak ataupun tidak selalu harus adik. Nah, pemirsa, saya juga mengajak Anda untuk melihat kisah harmonis kakak beradik yang satu ini. Inilah Adela dan Aleta, si kembar cantik yang memiliki bakat besar dan populer sebagai ballerina profesional. Mereka berdua tercatat sebagai ballerina yang memiliki segudang prestasi. Waktu kecil kita udah suka jungkir balik, suka rolls, agak bisa split, cium lutut, koprol gitu. Mama suka ngajakin kalau ada pertunjukan balet, terus kita bener-bener yang seneng banget gitu. Begitu ditawarin mama langsung, masukin ke nama Rina, dulu di daerah Menteng. Terus abis itu kita udah bener-bener nggak pernah mau libur. Adela dan Aleta menekuni dunia balet sudah lebih dari 25 tahun. Perjalanan karir mereka di dunia balet sudah mengarungi berbagai kota di dunia. Jadi kalau Dela, baletnya tuh lebih bagusnya tuh di gerakan yang loncat-loncat, dinamis, kayak yang split di udara, terus apa gitu kan. Kalau Leta lebih bagus di gerakan adagio, jadi yang lebih mengalir, yang pelan. Tumbuh bersama dalam waktu yang sama, membuat Adela dan Aleta terbiasa sharing dan menghasilkan ikatan yang lebih kuat dibanding hubungan kakak adik biasa. Dapat tarian yang narinya berdua, itu kayaknya juga, kayaknya kalau di atas panggung tuh kayak udah berasa panggung ini milik kita berdua, semua kayaknya nggak ada. Tapi begitu kita kepisah, itu jadi lebih independen. Jadi kayaknya manusia yang 100%. Ikatan kembar yang dijalani Adela dan Aleta bisa dibilang unik. Banyak menghabiskan waktu bersama dan percaya satu sama lain merupakan dasar ikatan mereka. The power of sisterhood helps them for a powerful performance. The power of sisterhood for a powerful performance. Pesan yang dahsyat sekali antara kakak beradik. Ngomong-ngomong tentang sisterhood, kalian berdua pernah ada rasa iri nggak sih? Buat aku rasa iri itu menghambat kesuksesan diri kita sendiri juga sebetulnya. Jadi yang paling baik pada saat orang lain berhasil itu menjadi pacuan atau pemicu kita Jadi untuk memotivasi gitu, betul. untuk kita lebih maju lagi gitu. Nah, saya jadi ingat satu quote, friends change, lovers live, sisters are eternal. Ya pemirsa, obrolannya semakin seru, tapi jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International apabila Anda mengikuti kuis Twitter kami. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. One fine day. Ya, masih bersama saya Syara Firisya dan tentunya masih ada kakak beradik yang cantik, Marcella Zalianti dan Olivia Zalianti. Dan tentunya juga terima kasih buat teman-teman dari Harian Friends. Yeay. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan obrolan kita malam ini, tim One Fun Day telah mengumpulkan kisah kakak beradik yang menarik di dunia. Langsung saja kita lihat ya. 2
Dua bersaudara Kate Middleton dan Pippa Middleton masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia tahun 2012 versi majalah Time. Kate dan Pippa digambarkan sebagai avatar of aspiration karena status mereka naik dari rakyat biasa menjadi wanita bangsawan istana. Nikki dan Paris Hilton. Paris Hilton boleh dikenal sebagai selebriti yang hobi menuai sensasi. Hal ini berbeda jauh dengan Nikki yang dikenal lebih kalem dan tengah asik menggeluti profesinya sebagai fashion designer. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk tidak kompak. Sisters will always be sisters. Venus dan Serena Williams. Venus dan Serena Williams menjadi pemain-pemain yang pertama kali memenangi 4 medali emas Olimpiade setelah mencatat kemenangan pada final ganda putri di ajang Olimpiade 2012 lalu. Mendominasi selama lebih dari 1 dekade pada turnamen-turnamen nomor tunggal. Venus dan Serena sudah memenangi 13 gelar ganda Grand Slam dan juga 3 emas Olimpiade. Mary Kate dan Ashley Olsen. Mary Kate dan Ashley Olsen menjadi sorotan sejak penampilan pertama mereka pada tahun 1987 dalam serial televisi Full House. Si kembar kecil itu menjadi saudara paling dikenal dalam sejarah selebriti. Pasangan itu bahkan memiliki koleksi fashion mereka sendiri, Olsen Boy. Dakota dan Elle Fanning. Dakota Fanning dan Elle Fanning adalah salah satu aktris masa depan Hollywood. Keduanya berakting di usia yang sangat muda. Dakota Fanning memulai aktingnya sejak usia 5 tahun. Sementara Elle perlahan mulai mengikuti jejak kakaknya di dunia akting. Dua bersaudara ini tercatat sebagai selebritas remaja berpenghasilan tertinggi. Dakota dengan $4 juta dan Elle dengan $1,8 juta. Nah, itu tadi tuh 5 pasang kakak adik yang ada di dunia yang sudah dihimpun oleh tim One Fine Day. Dan pemirsa tentunya telah bersama kami Pak Indra Wijaya Antono. Gimana Pak kabarnya? Baik, Sarah. Baik, halo, ya. Mas Ella. Halo. Kita lagi ngobrolin tentang the power of sisterhood. Ya, karena kalau ngeliat mereka kan kompak sekali nih gitu. Saya jadi penasaran ya sebenarnya kalau Pak Indra dengan saudara kandungnya tuh bagaimana sih? Kalau saya nih kebetulan agak jauh dengan adik saya. Oh, karena berapa tahun jaraknya tuh Pak? kurang lebih 6 tahun. Kebetulan laki-laki baru wanita lagi beda 11 tahun. Saya lebih banyak mengalah ya karena saya kebetulan anak tertua juga. Saya juga mau nanya nih sama Marcella dan Olive. Dalam hubungan antara kakak adik ini juga pasti ada, aduh dia paling nyebelin nih kalau begini. Pasti ada lah, Pasti ya? pasti ada. Dia tuh indecisive banget, jadi selalu suka berubah-ubah gitu. Oh gitu ya? Ntar siang A, sore udah jadi B. Jadi planning A, nanti tahu jadi Z. Nah kalau Olive gimana nih? Apa sih yang paling nyebelin dari Marcella? Suka ngatur-ngatur. Biasanya kan kakak begitu ya? Enggak juga ya? Ya mungkin karena kakak tertua ya, jadi kita Mempunyai ngatur rasa sebenarnya tanggung ada jawab. tanggung jawab Oke. dan sayang gitu ya. Cuman kadang-kadang si adik kan istilahnya meresponnya beda gitu. Iya, kalau dia ini kalau dilarang bisa nangis-nangis kalau dulu waktu kecil. Dan kalau Pak Indra, Adik saya kebetulan agak keras kepala gitu loh. Kalau dibilangin ya tetap ngotot. Tapi memang kalau kita melihat hubungan keluarga, kakak adik, baik mungkin wanita pun pria, saya lihat memang serunya waktu di masa anak-anak, Sarah. Kalau semakin dewasa, dia semakin dekat. Ini jadi ya memang tanggung jawab moral sebagai seorang kakak memang jauh lebih besar. nah ini balik lagi nih ke Marcella sama Olive nih. Kalau misalnya kalian mau curhat gitu, biasanya tuh kemana sih gitu? Kalau curhat sih kita nggak pakai pemilihan tempat ya, lebih kepada urgensi sebetulnya. Oh, oke. Jadi ketika kepentingannya pada saat itu ya bisa by phone. Ya paling efektif sih sekarang telepon BBM Iya. begitu ya. Terus ada nggak sih tempat favorit untuk liburan atau tempat yang diidam-idamkan? Liburan biasanya pasti cari tempat yang relax, yang tenang. Kalau dia suka diving ya Saya pokoknya. suka laut, suka Laut, diving, iya. juga suka main snowboard di gunung. Tidak jauh dari laut dan gunung lah kalau mau istirahat tuh biasanya. Aku juga ada satu favorit di Indonesia ya, kayak di Banda Neira. Buat aku tuh itu indah sekali. Jadi Indah di ya, situ belum ada ya, gunung, terus bawah lautnya juga indah, terus makanannya juga aduh enak sekali. Tempat bersejarah juga di sana. Derawan ya, Liv. Derawan ini Komodo, ya Bali ya semua orang udah tahu ya jadi wisata dunia. Iya, iya. Tapi yang jarang-jarang orang tahu seperti Derawan, Raja Empat, Banda Neira, Komodo itu tempat-tempat yang Bahkan Pasti aku pernah ke eksotik sekali. tempat diving di Halmahera Selatan itu 16 jam. Dari Jakarta tuh nyampe sana tuh pokoknya 16 jam udah kayak terbang ke London. Ini kalau saya dengar Marcella sama Olive mengatakan ya, jadi banyak tempat yang kita bisa mericas pikiran kita gitu Betul. loh. Tadi kan kayak Olive senangnya di laut sama di gunung. Dan saya juga tertarik sekali bahwa Indonesia tuh sangat Kaya. indah. Kita lah yang harus mengekspos wisata-wisata yang ada di Indonesia. Jadi memang
perlu kita sebagai ya anak bangsa juga kita mengeducate juga, gitu loh. Jadi bahwa banyak sekali yang tempat-tempat refresh. Nah, salah satunya kita ada mengembangkan satu lokasi resort. Ini di dekat Ciawi, Gadok itu. Jadi hanya kurang lebih 1 jam dari Jakarta gitu. Jadi keluar tol, langsung di sebelah kanan dari tol Ciawi itu sudah ada tempatnya. Kita namakan adalah Vimala Hills Villa and Resort. Nah, kita kembangkan di sana itu adalah dengan konsep hunian yang istilahnya terintegrasi. Dan suasana ambience daripada Balinya itu di bawah yang ada di sana. Ada di situ gitu suasana Balinya. Bali Resort loh, supaya ada destination baru dengan waktu yang pendek buat warga-warga Jakarta gitu loh. Jadi kalau misalnya tujuan kita merecharge pada waktu weekend, mungkin karena jaraknya juga nggak terlalu jauh, jadi Sabtu Minggu ke sana, terus Senin mau balik lagi, bekerja juga udah fresh. Karena letaknya kan, kita harus belajar daripada environment daripada masyarakat kota besar. Kota besar itu masyarakatnya pengennya fast track. Balik lagi nih ke Marcella sama Olive. Kira-kira ada nggak sih tempat yang belum pernah dikunjungi dan ingin sekali dikunjungi? Kalau saya sebenarnya sih Afrika ya. Afrika? Safari segala macam, saya tuh belum pernah ke sana dan saya ingin sekali. Alasannya kenapa Pak Afrika? Iya, karena safarinya gitu. Tapi sekarang karena udah punya anak, jadi beda sih. Nah, kalau Olive gimana? Kalau yang paling dekat sebenarnya yang belum tuh Wakatobi. Mungkin dalam waktu Wakatobi. dekat ini kan udah terkenal itu bagus gitu. Morotai, saya juga pengen. Itu belum sempat gitu. Kemarin baru sale. Tapi emang ada rencana mau ke sana? dalam Ada waktu rencana dekat? kalau luar negeri pinginnya Spain, Spanyol. Kenapa itu? Seksi aja gitu kayaknya. Nah, tempatnya menarik sekali ya yang Olive mau kunjungi nanti ya Pak ya. Nah, tapi sebelum pergi ke Spanyol, aku ada kado nih. Kan tadi biasa surprise duluan, kado terakhir kan? Nah, ini sama nih, kado terakhir. Semoga bermanfaat. sih, coba kita lihat. Wow, lihat dong. 10 best of everything. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan tentunya juga terima kasih ya atas waktunya, terus mau berbagi cerita tentang sisterhood-nya. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih bersama saya Syara Firisha dan Pak Indra Wijaya Antono. Dan tentunya kita juga masih membahas tentang the power of sisterhood. Tapi sebelum itu, saya juga mau mengingatkan pemirsa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv. Karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan raffle dari Time International. Nah, jam tangan raffle yang saya pakai ini dilengkapi dengan berbagai macam straps. Mulai dari genuine leather, stainless steel, hingga silikon rubber untuk durabilitas tinggi. Nah Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai sisterhood, komunikasi itu menjadi kunci utama untuk hubungan yang baik antara kakak dan adik gitu kan. Tapi selain itu juga sebenarnya lingkungan di mana tempat tumbuh kembang atau rumah itu juga sangat mempengaruhi ya Pak ya? Sebenarnya kalau konsistensi dalam kita berkomunikasi, tadi hubungannya bukan hanya terlepas di antara kakak dan adik tapi juga mungkin the whole family gitu, ayah, ibu, keluarga, kerabat dekat semuanya. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang intens. Berarti lingkungan yang sehat, terus yang harmoni seperti yang Pak Indra bilang tadi itu memang sangat penting sekali ya Pak ya? Ya sangat penting sekali Sarah, karena memang pendidikan awal yang kita terima itu memang di rumah gitu loh. Dari Jadi keluarga. Kita melihat perubahan daripada pola hidup masyarakat yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta. Tingkat stresnya sangat tinggi, tapi kita punya tujuan kan tadi membentuk keluarga dengan komunikasi yang harmoni. Makanya kita mengembangkan residential yang terbaik dan letaknya itu tidak jauh dari Jakarta. Kita mengembangkan di daerah Gadok, di Ciawi, luas kurang lebih 80 hektar dan memang kita konsepnya ini atmosfer dari Bali.
memang konsep di sana resort dengan kita ada strawberry farm, organik juga Buat gitu loh. anak-anak juga ya, Anak-anak, cuacanya itu sangat mendukung ya, karena kesejukannya cukup gitu loh. Jadi gitu loh. pas lah ya, kalau nggak Jadi, salah 500 sampai 700 iya meter gitu ya, loh, permukaan bukan laut. Ini juga diapit 3 gunung, Gunung Gelis, Gunung Pangrango, Gunung Salak, berinteraksi dengan alam. Bereksplor ya. Betul sekali. Bereksplor diri sendiri dengan alam sekitar. Soalnya kalau di kota besar seperti Jakarta kan Ya. jarang gitu untuk mendapatkan suasana yang hijau, yang segar. betul. Jadi memang ini ambien yang seperti ini dengan suasana yang taman bunga yang indah, outbound training ada buat anak-anak. Jadi back to the nature gitu loh. Saya yakin pasti pemirsa di rumah juga penasaran seperti apa sih Vimala Hills Villa and Resort ini. Langsung saja kita menuju Sabrina ya. Hai para sisters, keriaan dan komunikasi yang terjalin antara hubungan adik dan kakak akan semakin solid jika kita melakukan aktivitas bersama-sama yang menyenangkan, apalagi jika dilakukan di tengah alam yang asri, indah, dan berhawa sejuk. Di Vimala Hills Villa and Resort yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land, berbagai fasilitas mengasihkan yang menyatu dengan alam dapat dinikmati oleh keluarga, terlebih untuk membina keakraban antara adik dan kakak. Seperti apa tepatnya resort ini? Pak Zaldi Wiharja, GM Marketing dari Vimala Hills Villa and Resort, siap menjelaskannya. Silakan Pak Zaldi. Iya, jadi kita dari Agung Podomoro Land, kita mempersembahkan satu masterpiece terbaru, yaitu resort terpadu ya di daerah Ciawi yang mengedepankan kemurnian alam. Jadi lokasinya itu sekitar 30 menit dari kota Jakarta. Tidak jauh berarti ya Pak ya? Dari tol Jagorawi, kita masuk gerbang tol Ciawi, di situ ada cabang 2. Nah, kita mengambil ke arah yang Puncak Bandung. Nah, dari situ tidak jauh lokasi kita setelah lampu merah tol Jagorawi. Nah, di samping itu juga lokasi kita dikelilingi oleh 3 gunung, yaitu Gunung Pangrango, Gunung Gelis, dan Gunung Salak. Terus juga dilalui oleh mata air Gadok yang dari atas. Dan juga tentunya udara di situ sangat sejuk. Kita menunjuk arsitektur berkelas internasional. Yang pertama adalah Olsa Design Singapura, mereka yang merancang master plan, dan villa-villa kita yang bergaya tropical modern Indonesian architecture. Oh, jadi lebih ke nature ya Pak ya ini. Betul. Yang kedua, desainer landscape kita, Peridian dari Singapura. Jadi mereka yang merancang flower hills di depan, landscape, ya, main roadnya, semua mereka yang desain. Dan yang ketiga adalah WATG, Wellerby Ellison Tank and Go, ya, dari Amerika, ya. Mereka yang merancang main gate, ya, cluster gate, hotel Pullman, dan retail F&B-nya. Tentunya juga untuk tinggal di situ tidak akan bosan, Sabrina. Terutama juga fasilitas-fasilitas yang bisa memberikan keakraban ya. Nah, ini dia yang istimewa pemirsa. Sambil menikmati fasilitas yang tersedia, hubungan antara kakak dan adik akan semakin akrab. Pak Zaldi bisa jelaskan apa saja fasilitasnya, Pak? Kita tentunya memiliki clubhouse yang sangat eksklusif. Di situ dilengkapi dengan swimming pool, children pool, resort poolnya. Betul, ada fitness center, ada tennis court, ya. Terus ada basketball court, ya. Di situ ada massage and spa-nya juga. Untuk fasilitas olahraga yang lain ya, ada jogging track, ada bicycle track juga. Kemudian juga kita ada fishing pond dan juga ada mini golf. Di samping itu Sabrina ada tambahan lagi ya. Jadi saat kita masuk ke Vimala Hills Villa and Resort, kita akan disuguhi dengan water fountain dan flower hills. Ada retirement village. Jadi sebuah balai pertemuan di situ untuk aktivitas. Nah, oleh karena itu segala aktivitas ya, bersosialisasi untuk orang tua kita sediakan, dan juga tentunya klinik untuk emergensi. Di samping itu kita sediakan organic farm. Nah, Sabrina, untuk anak-anak juga kita tidak melupakan. Anak-anak jika menyatu dengan alam, ya, kecerdasan, IQ, EQ-nya itu akan berkembang lebih baik lagi. Betul. Di situ kita menyediakan children playland. Kita juga menyediakan deer park, ada outbound retreat. Nah, ini untuk keakraban kakak adik ya, ini sangat baik ya. Jadi mereka ekspresinya keluar di outbound itu. Jadi kayak ada flying fox. Mental kita dilatih di situ. Iya, lebih menantang untuk remaja. Betul. Ya, di samping itu kita ada retail F&B, outdoor cafe dari traditional sampai modern food. Ada lagi fasilitas untuk keluarga. Sebuah pondokan, itu ada tea house, ada strawberry house, ada milk house di situ gabung. Yang paling eksklusif kita dilengkapi oleh Hotel Pullman bertaraf internasional, hotel bintang 5 pertama di Ciawi, Bogor. Wah, luar biasa sekali, Pak. Selain fasilitas tadi, adakah faktor lain yang mendukung kenyamanan penghuni di sini, Pak? Untuk mendukung kenyamanan para penghuni di Vimala Hills Villa and Resort, kita menerapkan sistem cluster. Satu cluster itu hanya sekitar lebih kurang 40
villa. Dan setiap villa-villa itu kita berikan taman internal garden yang cukup luas. Kita mengadop sistem keamanan yang berlapis-lapis. Sekelilingnya kita berikan jalan inspeksi untuk security dan pos-pos penjagaan. Kita memberikan CCTV di main gate dan juga di cluster gate. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Zaldi atas informasi yang sangat berharga. Sama-sama, Sabrina. Nah pemirsa, tentunya dengan menikmati suasana alam di Vimala Hills Villa and Resort, keakraban yang terjalin antara adik dan kakak akan semakin hangat. Kita kembali ke Syara dan Pak Indra di studio. Ya, terima kasih Sabrina. Itu luar biasa ya Pak ya. Perpaduan tradisional tapi juga internasional. Konsep resort seperti ini, investasinya itu berganda lah ya. Dalam segi human, ya mungkin sebagai manusia, harmonisasi di dalam keluarga itu nilai investasi yang sangat tinggi. Dan sangat sulit didapatkan dengan value yang kita bisa hitung dengan angka-angka. Itu adalah perekat kita untuk menjadi keluarga yang bahagia dan menghasilkan SDM yang bermutu. Saya setuju itu Pak. Ya. Nah pemirsa, sebelum kami menutup acara pada malam hari ini, saya akan memberikan pertanyaan kuis Twitter malam ini. Pertanyaannya adalah, dikenal sebagai atlet apakah Venus dan Serena Williams? Tweet jawaban Anda dan mention ke @onefindday_tv. Pemirsa, sampai jumpa dan selamat malam.